Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Kegiatan siang hari aku tadi habis kulakan. Ini kulakan minyak goreng aja sih ya, bukan kulakan sembako. Kemarin ada bunda yang komen katanya pengen lihat aktivitas aku nge-refill dagangan aku. Nah itu juga tadi aku sempetin buat lipetin jemuran yang kemarin aku cuci banyak banget. Tapi nanti aku mau setrikanya nggak hari ini ya, besok gitu. Ini mau aku tata dulu keraknya, berhubung si rak sembakonya aku cuma punya yang ini yang ada di dalam rumah, jadi aku pepet-pepetin aja deh ini sih barang-barangnya. Aku memang lebih sering kulakan minyak goreng ya, karena memang kayak jualan utamaku di warung sembako ini adalah minyak goreng. Kayak orang tuh tiap hari cari minyak goreng gitu, bahkan mungkin buat dijual lagi kali ya, kayak yang punya warung gitu. Jadi tuh kadang-kadang lebih seringnya orang order minyak goreng tuh 1 karton, terus 1,5 karton gitu. Nah kebetulan juga aku tuh lagi ada pesanan minyak goreng Sania kemasan 2 liter 1 karton, sama minyak goreng Sofia 1 liternya setengah karton. Nah itu maaf ya kalau suami aku suka mondar-mandir gitu, jadi tuh dia lagi ngajakin aku ke Mr. DIY karena ada barang yang dia incer gitu. Tapi aku nggak record ke sana ya, takutnya teman-teman bosen gitu. Tapi nanti unboxingnya aku tampilin kok. Jadi ini kebetulan tadi nyari minyak Sania nggak ada, adanya Bimol yang spesial yang kemasan 1 liter aku jualnya 17.000. Kalau minyak goreng Bimol yang biasa kemasan 1 liter aku jualnya 16.000. 16.500 ding. Kalau yang Sofia 1 liter itu aku jualnya 16.000. Banyak yang komen kenapa jualan aku bisa murah banget. Iya teman-teman, ini tuh aku kulakannya pilih-pilih tempat ya yang memang lagi ada promo menarik. Jadi aku masih bisa jual murah dan aku masih bisa dapat untung. Karena kebetulan di sini juga customer aku kalau pesen itu nggak 1-2 gitu ya, minimal tuh setengah lusin gitu. Jadinya lumayan perputarannya cepat meskipun varian atau item barang yang aku punya itu belum banyak. Oke, ini aku mau berangkat dulu ya. Udah sampai ke warung baksonya dulu karena sebelum ke Mr. DIY kita ngebakso karena di sini udah lapar. Tapi seperti biasa aku pesennya mie ayam karena lebih suka mie ayam sih ketimbang bakso. Jadi ini tuh warung bakso Sudirman. Kebetulan kalau suami aku pesennya bakso. Teman-teman mohon maaf ya kalau aku tampilin lagi video mukbang aku, barangkali ada yang nyariin. Dan video mukbang ini atau lagi makan ini biasanya aku cepetin gitu videonya ya. Jadi mohon maaf kalau terlihat cepet banget kelihatannya cara makannya atau lahap banget. Tapi memang lahap sih aslinya, apalagi nih siang-siang tuh kayak lapernya. Oke, aku makan dulu ya teman-teman. Sembari aku makan, aku mau sharing juga ya. Akhir-akhir ini mungkin kayak aku tuh uploadan videonya nggak rutin. Kayak dulu bisa ngejadwalin antara jam 12 atau jam 1 siang. Terus yang kedua tuh uploadnya jam 7 malam karena beberapa aktivitas baru yang sedang aku lakukan. Jadinya kadang-kadang tuh suka kayak geser-geser waktu. Mudah-mudahan teman-teman masih setia gitu ya nontonnya. Terus juga aku berterima kasih atas respon positifnya selama ini. Jadi kenapa sih harus memperbanyak kegiatan seperti ini? Kalau menurut aku selama ada kesempatan gitu kenapa tidak? Lagian ini kan dilakukan di dalam rumah gitu ya, jadi tidak mengganggu aktivitas atau kewajiban aku sebagai ibu rumah tangga, tetap bisa menjalankan kewajiban. Oh ya, yang pada banyak nanya di mana sih kulakannya, kulakan sembako aku itu ya macam-macam ya. Aku selalu bilang bahwa manfaatin promo, manfaatin member, manfaatin diskon dan voucher. Jadi di mana tempat yang sekiranya memang harganya pas di kantong, kita nguber ke sana. Kadang-kadang karena berhubung promo dan diskonnya menarik banget, juga tidak selamanya barang yang kita incar itu ada atau ready stock. Makanya tuh kita kayak kudu gercep gitu ya, cari-cari memang atau cari info gitu stokan barang yang ada. Sebenarnya kayak aku pribadi di sini tuh jualan sembako untuk keuntungannya bukan semata-mata diambil untuk kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan rumah tangga, melainkan keuntungannya itu untuk muterin barang lagi biar varian dan jumlah barang dagangan aku semakin banyak. Yang kedua adalah aku tuh hitung-hitung ini ya teman-teman, cari modal buat jualan kue lebaran nanti kayak dari keuntungannya. Kayak kemarin kan aku sempat beli toples 20 dus gitu ya.
terus juga beli margarin, beli tepung terigu, beli gula gitu. Dari kadang tuh dari keuntungan si jualan sembako itu, meskipun kadang aku tambahin pakai pendapatan lain, entah itu dari sisaan jualan kue ataupun dari rezeki-rezeki lainnya. Jadi karena aku menggeluti usaha jualan kue lebaran itu atau kue itu udah lumayan lama, jadi aku tuh kayak persis tahu banget gitu ya modalnya harus seberapa, dan itu nggak bisa mendadak karena kadang-kadang kalau udah deket Ramadan bahan baku itu udah pada naik. Makanya aku tuh kayak mipil atau nyicil beli bahannya. Kayak kemarin tuh toples dulu, toplesnya pun pasti itu kurang, itu belum setengahnya sama sekali, bisa mungkin sekitar 60 kardus lagi. Iya benar, sekitar kadang-kadang tuh sampai 100 kardus gitu ya aku biasanya beli. Nah kalau udah ada stokan di rumah, nanti kalau ada orang bayar atau payment kan uangnya bisa buat diputerin kembali gitu ya teman-teman. Oke, itu sedikit sharing dari aku ya sambil mukbang biar teman-teman nggak bosen. Ini aku udah di rumah, tadi memang sengaja nggak videoin di Mr. DIY karena aku juga udah capek gitu ya bolak-balik keluar. Jadi memang awalnya tuh suami aku yang pengen kesana karena pengen beli tas gitu, tas selempang, karena tasnya suami aku itu udah buluk. Jadi aku cuma nemenin kesana, cuman katanya suruh ngambil gitu barang, biasanya suka gitu kalau ke toko perabotan. Tapi mungkin karena aku udah rada bosen juga ya sama perabotan-perabotan, jadi kurang excited. Tapi akhirnya yang ngambil juga, tapi cuma kayak gini sih. Karena biasanya kalau suami belanja tuh harus ikutan ngambil barang 1-2 barang gitu. Aku nyempil aja kayak keranjang ini tuh harganya 14.000, yang kayak kontainer box gitu ya. Ada handuknya suami aku karena udah rusak handuknya dia di rumah, Bu. Terus si tasnya suami itu harganya 70-an ribu, 70 berapa gitu. Ada gelas juga satu cangkir buat minum kopi, harganya 16.000. Ada sisir, ini harganya berapa tadi ya, 20 ribuan gitu. Ada bunga artificial, ini tuh butuh buat kayak usaha kue hantaran gitu, hiasan, dekorasi, sama tempat bumbu cuma nyempil 2 biji karena memang cuma sisa 2 biji di sana karena tempat bumbu garam gula aku yang di dapur itu peot teman-teman, karena mungkin itu ya plastiknya tipis, jadi itu aku ambil yang beling. Terus aku juga beli beras 2 kantong topi koki, ini sih buat kebutuhan pribadi, tapi kadang-kadang juga customer aku ada suka yang nyempil beli gitu. Tapi aku kalau beras nggak beli banyak-banyak ya, karena takutnya tuh gimana ya, aku belum bisa kulakan beras yang ini loh, belum menemukan tempat kulakan beras yang pas, karena kalau di luar minimarket harganya itu malah justru lebih mahal. Kayak aku tuh pernah ya ke toko yang kios sayur itu, satu kemasan gini tuh harganya 80.000, itu pun mereknya beda. Nah sedangkan aku tuh jualnya 73.000 ya. Ini sih meskipun aku belum menemukan harga yang murah, masih jual lebih mahal daripada minimarket, tapi tetap ada yang nyari gitu. Tapi aku stoknya nggak banyak ya, karena takutnya tuh kalau kelamaan nanti cepet kutuan meskipun ini kemasan. Jadi kayak jatuhnya tuh 2 kantong, terus juga 3 kantong gitu. Nah kebetulan karena berasku habis, jadi aku nge-refill sekalian. Menurut aku untuk beras ini enak sih, si topi koki itu ya. Jadi pulen tapi nggak benyek gitu. Teman-teman lagi pada ngapain nih sore-sore hari ini? Mungkin lagi pada rehat ya. Mudah-mudahan di saat waktu rehatnya teman-teman bisa nonton video aku dengan santai dan bisa menemani waktu rehat teman-teman semua, bisa memberikan semangat dan energi baru di awal tahun 2024 ini. Sampai di sini dulu ya video aku hari ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye.